Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkaji biografi ulama dan bercermin dari perjalanan hidup mereka adalah bekal utama menjalani kehidupan. Padanya terdapat berbagai pengajaran berharga atau ibrah dan nilai-nilai keteladanan yang sangat berguna bagi setiap insan. Di antara para ulama yang mulia itu adalah Al-Imam Al-Mutakalim, Al-Faqih, Al-Usuli yang sangat luas ilmunya dan sangat terkenal namanya dari ujung barat hingga ujung timur, sang pembela as-sunnah dan penolong ilmu agama, yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dari keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang asal usulnya dari negeri Yaman. Bagi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sangat penting mengenal tokoh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab dari beliaulah paham aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan dan terus diajarkan dari generasi ke generasi hingga masuk ke Nusantara. Imam Asy'ari merupakan seorang mutakalim yang berperan penting sebagai filsuf muslim sekaligus pendiri mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yakni mazhab kalam Ahlussunnah wal Jamaah di samping mazhab Al-Maturidiyah. Mazhab Asy'ariyah adalah mazhab kalam yang banyak dianut oleh umat muslim baik di Indonesia maupun di beberapa belahan dunia. Ajaran Imam Asy'ari yang menjadi ciri khas dari aliran Asy'ariyah yang paling terkenal adalah tentang pembagian sifat Allah dan Nabi yang dikenal sebagai akidah 50, di mana Allah memiliki 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sementara Nabi memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Nama lengkap Imam Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bakar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau dikenal dengan sebutan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan adalah kunyah beliau. Adapun Al-Asy'ari adalah nisbat atau penyandaran kepada kabilah Al-Asy'ar. Sedangkan lakop atau julukan beliau adalah Nasiruddin atau pembela agama. Nama Al-Asy'ari yang merupakan nisbat pada Asy'ar adalah nama seorang laki-laki dari suku Qattan yang kemudian menjadi nama suku dan tinggal di Zaman. Dari suku Asy'ari ini lahir seorang sahabat terkemuka dan dikenal sangat alim, sehingga termasuk salah satu fuqaha di kalangan sahabat Nabi. Beliau adalah Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada mulanya belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil, beliau melanjutkan belajar kepada ulama hadis, fikih, tafsir, dan bahasa, yaitu kepada Al-Saji, Abu Khalifah Al-Jumhi, Sahal bin Nuh, Muhammad bin Ya'qub, dan Abdurrahman bin Khalaf. Imam Asy'ari sebelumnya juga menjadi murid dan belajar ilmu kalam dari seorang tokoh Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai sampai umur 40 tahun. Sehingga Imam Asy'ari pun termasuk tokoh Mu'tazilah, dan karena kepintaran serta kemahirannya, ia sering mewakili gurunya itu dalam berdiskusi. Namun pada perkembangan selanjutnya, Imam Asy'ari menjauhkan diri dari pemikiran Mu'tazilah dan selanjutnya condong kepada pemikiran para fuqaha dan ahli hadis. Lalu, mengapa Imam Asy'ari meninggalkan gurunya dan paham Mu'tazilah serta membentuk paham dan mazhab baru? Para ulama berbeda persepsi memberi interpretasi tentang faktor apa yang melatar belakangi Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah dan membangun mazhab baru. Ibnu Asyakir menceritakan bahwa pada suatu malam Imam Asy'ari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menyuruhnya meninggalkan paham Mu'tazilah dan supaya ia membela sunnahnya. Awal peristiwa ini bermula ketika Imam Asy'ari bertanya kepada gurunya waktu belajar. Jawaban sang guru
tidak memuaskan Imam Asy'ari, sehingga ia menjadi ragu-ragu dan ingin mencari kepuasan. Versi lain menceritakan bahwa hal yang mendorong Imam Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah ialah saat ia mengkaji ulang pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, sehingga beliau membuktikan kesesatan mereka. Dan ketika Imam Asy'ari bermimpi bertemu Rasulullah pada malam awal ke-10 bulan Ramadan dan berulang pada pertengahannya dan malam 10 terakhir dari bulan Ramadan itu, Rasulullah berkata kepada beliau, "Hai Ali, bantulah sunnah yang disandarkan kepadaku, karena itulah kebenaran yang hakiki." As-Subaki dan Ibnu Khalkan menukilkan bahwa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjawab pemikiran aliran Mu'tazilah, Imam Asy'ari untuk sementara mengurung diri di rumahnya selama 15 hari untuk merenung dan mencoba membandingkan dalil kedua kelompok aliran yang bertentangan, yaitu Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Kemudian ia keluar menemui masyarakat dan mengundang mereka untuk berkumpul pada suatu hari Jumat di Basrah. Ia naik mimbar dan berkata, "Barang siapa yang telah mengenalku, maka sebenarnya dia telah mengenalku. Dan barang siapa yang belum mengenalku, maka kini saya memperkenalkan diri. Saya pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bahwa Allah tidak terlihat oleh indera pada hari kiamat, dan bahwa perbuatan-perbuatan saya yang tidak baik, saya sendirilah yang melakukannya. Kini saya bertobat dari pendapat seperti itu, serta siap sedia untuk menolak pendapat Mu'tazilah dan mengungkap kelemahan mereka. Selama beberapa hari ini, saya telah menghilang dari hadapan Anda sekalian, karena saya sedang berpikir. Menurut pendapat saya, dalil-dalil kedua kelompok itu seimbang. Kemudian saya memohon petunjuk kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk meyakini apa yang tertera dalam kitab-kitab saya. Saya akan melepaskan apa yang pernah saya percayai sebagaimana saya meninggalkan baju ini." Di samping itu, menurut Asy-Syahrastani, perdebatan dan dialog yang sering terjadi antara Imam Asy'ari dengan gurunya tidak bisa dilepas dalam rangka menginterpretasi sebab peralihannya itu. Perdebatan-perdebatan itu tercatat di berbagai sumber dan referensi, menyebabkan sikap pro dan kontra di kalangan para ilmuwan. Salah satu perdebatan yang digelar dan sangat populer adalah perdebatannya menyoroti masalah kebaikan atau as-salah wa aslah. Dalam riwayat Ibnu Khalkan, dialog tersebut berlangsung sebagai berikut. Mengomentari hal ini, Ibnu Imad Al-Hambali berkata, perdebatan itu menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menimpakan azab bagi siapa saja yang dia kehendaki. Menurut Al-Kausari, Imam Asy'ari melihat para fuqaha dan muhaddisin memfokuskan perhatian dalam memahami agama, serta dalil-dalil serta argumentasi yang berpijak pada tafsir, hadis, ijma', dan qiyas. Di samping itu, para mutakalimin memfokuskan perhatian membela agama dengan senjata logika akal dan mengabaikan nas. Kemudian, Imam Asy'ari sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengabaikan akal. Penggunaan akal dalam memahami dan membela syariah adalah suatu kemestian, bukan suatu kesesatan. Dalam masalah agama, kita bisa menggunakan dalil akli maupun dalil nakli. Ada di antara masalah itu yang memerlukan dalil akli, dan ada pula yang tak mungkin dipahami kecuali dengan dalil nakli. Di samping itu, ada juga yang memerlukan kedua macam dalil itu, yakni akli dan nakli. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Imam Asy'ari, kita dapat melihat pada kitab-kitab yang ditulisnya, yaitu Kitab Maqalat Al-Islamiyyin yang terdiri dari 3 pokok bahasan. Pertama, tinjauan tentang golongan-golongan dalam Islam. Kedua, akidah aliran ashab al-hadis dan ahlus sunnah. Ketiga, beberapa persoalan ilmu kalam. Kitab Al-Ibanah an Usul al-Diniyah yang berisikan uraian tentang kepercayaan ahlus sunnah, dan dalam kitab ini berisi bantahan-bantahan terhadap pemikiran Mu'tazilah. Kitab Al-Lumma fi Arad ala Ahlul Zaik wal Bidah yang berisikan sorotan terhadap lawan-lawan debatnya
dalam beberapa persoalan ilmu kalam. Adapun pokok-pokok ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah sebagai berikut. Zat dan sifat-sifat Tuhan. Persoalan sifat-sifat Allah merupakan masalah yang banyak dibicarakan oleh ahli teologi Islam. Berkaitan dengan itu, berkembang dua teori, yaitu teori isbat al-sifat yang mengajarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti al-alim, al-qudrat, as-sama, al-bashar, al-hayyah, iradah, dan lain sebagainya. Namun semua itu dikatakan la yukayaf wa la yuhad, atau tanpa diketahui bagaimana cara dan batasnya. Teori inilah yang dianut oleh kaum Asy'ariyah. Teori kedua, yakni teori naif al-sifat, mengajarkan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat. Teori tersebut dianut oleh kaum Mu'tazilah dan para ahli filsafat. Kebebasan dalam berkehendak. Pada dasarnya, Imam Asy'ari menggambarkan manusia sebagai seorang yang lemah, tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa di saat berhadapan dengan kekuasaan absolut mutlak Sang Khalik. Untuk menggambarkan hubungan perbuatan dengan kemauan dan kekuasaan mutlak Allah, Imam Asy'ari memakai istilah al-kasyaf, yang artinya sebagai sesuatu perbuatan yang timbul dari manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan oleh Allah yang merupakan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka pasti akan ada, dan jika Allah tidak menghendakinya, niscaya tidak akan ada. Perbuatan Allah adalah hakiki, dan perbuatan manusia adalah sebagai majasi atau lambang. Menurutnya, Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan atau muktasib. Jadi, teori kasab Imam Asy'ari adalah bahwa manusia dalam perbuatannya bebas, namun terikat, terpaksa tapi masih mempunyai kebebasan. Akal dan wahyu. Pada dasarnya, golongan Imam Asy'ari dan Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu. Namun mereka berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Imam Asy'ari mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Kodimnya Al-Quran. Pemikiran kalam Imam Asy'ari tentang kalam Allah atau Al-Quran ini dibedakan menjadi dua. Pertama, kalam nafsi, yakni firman Allah yang bersifat abstrak, tidak berbentuk, yang ada pada zat diri Tuhan, yang bersifat qadim dan azali, serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu, dan tempat. Maka Al-Quran sebagai kalam Allah dalam artian ini bukanlah makhluk. Kedua, kalam lafzi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para rasul yang berbentuk huruf atau kata-kata yang dapat ditulis, dibaca, atau disuarakan oleh makhluknya, yakni berupa Al-Quran yang dapat dibaca sehari-hari. Maka, kalam yang berbentuk kitab atau buku dalam artian ini bersifat hadis atau baru, dan termasuk makhluk. Melihat Allah. Imam Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan, karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat sesuai dengan kehendaknya. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23, yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Keadilan. Imam Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengharuskan Allah harus berbuat adil, sehingga Allah harus menyiksa orang yang berbuat salah dan memberi pahala pada orang yang berbuat baik. Menurutnya, Allah tidak memiliki keharusan apapun, karena Allah adalah penguasa mutlak, sehingga dapat dipahami bahwa keadilan Allah menurut pemahaman Imam Asy'ari adalah bersifat absolut. Allah memberi hukuman menurut kehendak mutlaknya, tidak terikat pada sesuatu kekuasaan kecuali kekuasaannya sendiri. Kedudukan orang yang berbuat dosa. Imam Asy'ari mengatakan bahwa orang mukmin yang mengesahkan Allah tetapi fasik itu terserah kepada Allah, apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, atau akan dijatuhi siksa karena kefasikannya tetapi dimasukkannya ke dalam surga. Dalam hal ini, Imam Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena perbuatan dosa, kecuali jika menyekutukan Allah. Di antara para ulama yang menjadi murid Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah sebagai berikut. Al-Imam Abu Hasan al-Bahili al-Basri, Al-Imam Abu Abdullah bin Mujahid al-Basri, Al-Imam Abu Muhammad at-Tabari al-Ma'ruf bil-Iraqi, Al-Imam Abu Bakar al-Qafal asy-Syashi,
Al-Imam Abu Sahal Asy-Syaluki An-Naisaburi. Dan para ulama yang menjadi penerus ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebagai berikut: Al-Imam Al-Qadhi Abi Bakir Al-Baqilani Al-Maliki, Al-Imam Abu Thayyib bin Abi Sahal Asy-Syaluki, Al-Imam Abu Ali At-Taqah, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Imam Abu Bakar bin Furaq, Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Semua nama-nama ulama tersebut adalah murid dan murid dari muridnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang telah membangkitkan tegaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh jagat bumi dan yang selalu menyampaikan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di siang hari dan malam hari. Mereka juga adalah orang-orang yang menjunjung nama besar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita semuanya tetap dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.